Pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kewirausahaan, dan dalam kesempatan ini akan kita bahas pokok bahasan tentang sumber peluang inovasi. Pada dasarnya, peluang itu ada di sekitar kita, tapi seringkali tidak terlihat, tertutup oleh mata hati kita. Kecemasan, keraguan, ketidakpercayaan, atau sistem belief yang ada pada diri kita. Sehingga sumber daya tidak terlihat secara baik. Mengapa? Karena kita merasa tidak mempunyai apa-apa. Menurut Peter Drucker, ada 7 aspek sumber peluang untuk berinovasi. Yang pertama adalah yang tak terduga. Yang kedua, ketidakselarasan. Ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan. Keempat, perubahan struktur industri atau struktur pasar. Kelima, perubahan demografi. Keenam, perubahan persepsi, mood, dan makna. Ketujuh, pengetahuan yang baru, baik saintifik maupun non-saintifik. Sumber peluang yang tidak terduga, misalnya pada saat terjadi krisis moneter. Ketika krisis moneter terjadi, ada banyak peluang yang bisa diambil oleh seseorang. Misalkan dengan naiknya harga-harga, maka peluang usaha lebih memungkinkan untuk menjual barang-barang ke luar negeri atau ekspor. Kemudian musibah. Ketika ada musibah, maka diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan musibah. Jadi juga peluang untuk itu. Kemudian contohnya kasus lumpur lapindo. Kita cermati peluang bisnis. Kasus lumpur lapindo telah berkembang menjadi hal yang luar biasa dalam peristiwa alam, sehingga tidak sedikit orang yang ingin tahu tentang lumpur lapindo. Maka tidak sedikit banyak orang berdatangan ke sana untuk melihat. Ketika orang datang ke sana, maka mereka membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan tempat. Bahkan mungkin yang datang dengan menggunakan kendaraan, mereka membutuhkan tempat parkir. Itu salah satu peluang-peluang usaha yang bisa kita tangkap. Ketidakselarasan antara harapan dan dengan produk atau jasa. Jadi ketidakselarasan ini melahirkan juga peluang. Jadi, harapan seseorang terhadap produk dan jasa itu adalah yang seperti ini misalkan, tetapi yang ada hanya begitu-begitu saja, sehingga melahirkan peluang dari gap tersebut. Misalnya suatu contoh, ketidakselarasan antara harapan seseorang untuk bisa menikmati makan tanpa harus keluar rumah. Ini ketidakselarasan harapan seseorang. Kenyataannya tidak bisa demikian, maka muncul peluang usaha untuk jasa-jasa antar makanan semacam food begitu ya, ke rumah atau ke tempat di mana mereka. Ketidakselarasan internal dalam ritme, logika, dan proses ini juga melahirkan peluang untuk berinovasi usaha ya.
Dalam berwirausaha, banyak sekali situasi yang menunjukkan ketidakselarasan. Contoh misalnya, naik pesawat mahal. Inovasinya apa? Maskapai berorientasi pada kebutuhan, bukan pada kenikmatan. Sehingga apa? Misalnya, konsumsi untuk para penumpang itu dipangkas dan dengan dialihkan kepada penurunan harga. Inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Inovasi menyempurnakan proses yang sudah ada, menggantikan satu mata rantai yang lemah, merancang kembali proses yang lama yang sudah ada. Misalnya ini salah satu datanya layanan satu atap samsat. Ini merupakan bentuk pola di mana untuk memudahkan orang dalam mendapatkan pelayanan dalam hal pembayaran pajak kendaraan. Perubahan struktur industri atau struktur pasar. Konsep one stop service menjadi strategi bisnis yang dilakukan oleh pelaku pasar. Pelayanan kesehatan misalnya dokter spesialis, dokter lab, apotek dan sebagainya ada dalam satu atap, satu tempat. Misalnya contoh ini lain adalah misalnya adanya mall, itu kita bisa memenuhi kebutuhan untuk berbelanja berbagai macam barang, semua ada di situ. Supermarket juga demikian adanya ya. Perubahan demografi. Perubahan demografi didefinisikan sebagai perubahan penduduk dalam jumlah, struktur umum, komposisi, jenis pekerjaan, status penghasilan, status pendidikan, merupakan sumber peluang usaha yang paling mudah diramalkan. Contoh misalkan, masyarakat Jogja yang dikenal mempunyai angka harapan hidup paling tinggi di atas rata-rata nasional. Sehingga perubahan harapan hidup tersebut akan melahirkan atau akan terdapat banyak orang-orang yang tua yang masih hidup, dan untuk mereka maka ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Misalnya perawat orang-orang lanjut usia, perawat orang-orang jompo, atau bahkan mungkin kebutuhan akan makannya khusus untuk konsumsi orang-orang yang sudah lanjut usia. Perubahan persepsi, mood, dan makna. Perubahan persepsi merupakan peluang inovasi. Dengan meningkatnya sebagian daya beli masyarakat, maka persoalan makan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar saja, membutuhkan suasana yang nyaman dan sebagainya. Muncul rumah makan dengan konsep alami dengan harga yang cukup mahal. Ini ruang usahanya ya. Konsep kecantikan. Menurut persepsi, wanita cantik itu yang berkulit putih. Nah, persepsi ini ditangkap oleh orang sebagai peluang, ya, peluang. Jadi rumah kecantikan akan menangkap ini sebagai peluang dengan memberikan layanan memutihkan wajah. Pengetahuan baru. Beberapa perusahaan mengembangkan research and development. RD merupakan ujung tombak atau sumber inovasi. Karena dengan research and development itu, maka riset akan melahirkan pola-pola baru, hasil-hasil baru, atau prototipe baru. Terima kasih. Cukup sampai di sini ya pagi ini. Selamat berpisah dan sampai jumpa lagi pada kesempatan